Pak Martin, selain memanggil sejumlah tokoh sebagai kandidat pimpinan perusahaan BUMN, juga Menteri BUMN juga merencanakan ataupun sudah melakukan perombakan yang juga terjadi di jajaran Eselon 1. Menurut Anda, apakah ini langkah yang strategis untuk membenahi internal BUMN dan juga membuat sistem ataupun teamwork yang solid? Ya, saya rasa Menteri BUMN memang harus menyusun orang-orang yang dia percaya untuk bisa melakukan misi sesuai dengan target yang sudah ditetapkan oleh Presiden. Nah, yang menjadi masalah sekarang adalah bagaimana Menteri BUMN bisa mensolidkan internal kementerian. Karena memang perombakan besar-besaran itu pasti memperoleh tantangan. Kita sudah melihat misalnya dari figur-figur yang dipanggil itu ada juga penolakan-penolakan dari serikat pekerja dan lain-lain. Tapi tentu ini ya satu langkah besar pasti memiliki tantangan dan ini harus dihadapi. Nah, karena itu Kementerian BUMN harus memiliki teamwork yang solid, yang bisa satu visi, tidak boleh lagi antar deputi atau antar pejabat atau bahkan antar BUMN itu memiliki visinya sendiri-sendiri. Nah, yang bahkan bisa conflicting. Nah, ini yang harus dijaga oleh Menteri BUMN. Dan terkait dengan reorganisasi, saya pikir itu kewenangan dari Menteri BUMN. Yang penting adalah pastikan bahwa struktur organisasi baru yang akan dibentuk itu adalah betul-betul yang bisa mengabdi pada satu visi dan misi bersama yang dikoordinasi oleh Menteri BUMN sesuai dengan visi dan misi Presiden. Baik, Pak Martin. Mas Toto. Yes. Saya kira itu hal yang menarik ya, bahwa dengan sekarang strukturnya ada menteri, ada wakil menteri ya, sehingga kalau deputi dipertahankan sebanyak 7, saya kira memang birokrasi akan jadi panjang. Sehingga memang perlu ada semacam tanda petik pemangkasan begitu ya, supaya birokrasi itu tetap lean dan dia cenderung tidak akan panjang gitu loh. Sehingga kalau saya dengar misalnya yang akan dilakukan setelah ini mungkin hanya akan ditunjuk misalnya 2 atau 3 deputi yang baru. Saya kira yang harus dilakukan adalah bagaimana efektivitas kerja dari organisasi baru, struktur Kementerian BUMN, supaya mereka dengan organisasi yang lebih ramping itu tapi tetap bisa efektif dalam melakukan katakanlah proses eksekusi maupun proses monitoring ya terhadap pekerjaan yang telah dilakukan oleh seluruh BUMN yang ada. Karena itu jumlahnya lumayan banyak ya. Mas Toto, apabila kita melihat gebrakan dari Menteri BUMN memanggil kalangan eksternal untuk masuk sebagai pucuk pimpinan BUMN dan kemudian merombak dari Eselon 1 di Kementerian BUMN, apakah bisa menjamin pembenahan tata kelola dari BUMN itu sendiri ataupun Kementerian BUMN itu sendiri? Karena kita lihat ini membawa sekitar 114 BUMN dengan aset yang luar biasa besar, 8.200 triliun rupiah. Ya. Saya kira memang akhir-akhir ini kan kita memang juga dikejutkan misalnya dalam beberapa bulan terakhir ada banyak kasus di BUMN lah ya, di mana direksinya bermasalah, kemudian kena kasus hukum dan seterusnya. Ini kan berarti menunjukkan bahwa ada masalah kaitannya dengan soal tata kelola begitu ya. Dan bagaimana tata kelola itu seharusnya dibuat menjadi lebih baik, kan sebetulnya juga Kementerian BUMN itu juga sudah membuat standar sebetulnya. Ada GCG yang mereka harus ikuti dan setiap tahun juga setiap BUMN harus membuat perhitungan apakah skor GCG sudah cukup baik atau tidak. Tapi dalam praktek kenyataannya ternyata ini tidak terjadi dengan baik. Skor GCG-nya boleh baik, tinggi, tapi dalam praktek ternyata ada tetap terjadi kejadian pelanggaran-pelanggaran tata kelola begitu ya. Sehingga mungkin orientasinya yang harus dirubah kaitannya dengan GCG itu ya. Bukan lagi fokus kepada berapa skor GCG, tapi bagaimana supaya semangat, spirit, good corporate governance itu bisa masuk ke dalam begitu ya. Sehingga kalau ini bisa dilakukan dengan baik, saya kira memang itu bisa menjadi suatu landasan yang kuat supaya BUMN kita bisa masuk bersaing dalam era yang lebih sehat begitu ya. Oke. Bang Martin, Komisi 6 sebagai kemudian mitra dari BUMN dengan adanya langkah-langkah ataupun gebrakan yang dilakukan oleh Menteri BUMN, bagaimana kemudian ini akan berdampak hubungan antara Komisi 6 dan juga Kementerian BUMN sendiri? Ya, saya rasa kalau DPR RI pasti kami akan menunggu dulu penjelasan dari Menteri BUMN. Karena ini terkait juga dengan kinerja beliau nantinya yang akan diawasi oleh DPR. Dan saya rasa pada posisi sekarang masih terlalu dini untuk mengatakan bahwa langkah-langkah itu baik atau buruk. Karena kita masih harus melihat bagaimana sebenarnya desain yang disusun oleh Menteri BUMN dan juga implementasinya mungkin dalam 3 bulan ke depan. Nah, disinilah sebenarnya perlu nanti mungkin Menteri BUMN juga menjelaskan kepada Komisi 6 dalam raker terkait dengan reorganisasi dari Kementerian BUMN dan juga bagaimana roadmap BUMN ke depan yang akan disusun sebagai strategi Kementerian BUMN untuk mengembalikan tadi good corporate governance
dan juga peran BUMN dalam perekonomian nasional kita, dan bagaimana BUMN juga bisa memposisikan dirinya menghadapi tantangan ekonomi global. Dan juga jangan sampai kita lupa bahwa penguatan peran BUMN juga harus bisa memberi kesempatan juga kepada sektor-sektor aktor-aktor perekonomian lain dalam negara, karena BUMN bukan hanya sendiri sebagai aktor perekonomian negara, sektor swasta juga harus kita berikan ruang sehingga diperlukan iklim usaha yang sehat. Jadi bukan hanya BUMN berperan, tapi juga swasta juga bisa hidup. Nah ini kan harus diterangkan secara detail oleh Menteri BUMN nanti kepada Komisi 6. Oke, selain itu kemudian dengan melihat langkah-langkah seperti ini, apakah menurut Anda ini bisa menguatkan Kementerian BUMN, misalnya dari sisi bersih-bersih BUMN dari korupsi ataupun jerat hukum? Tadi Mas Toto kemudian sudah menyinggung ada beberapa kemudian pejabat BUMN yang kita ketahui terjerat kasus korupsi. Ya kalau penyederhanaan birokrasi itu kan berarti mempermudah ya. Nah ini kan kita lihat dari sisi efektivitas. Saya rasa kalau Menteri BUMN bisa memberikan struktur organisasi yang lebih ramping, debirokratisasi, mungkin akan baik. Nah persoalan korupsi kan mungkin tidak terkait langsung dengan debirokratisasi. Tapi bagaimana juga penerapan tadi yang sudah dikatakan good corporate governance di BUMN sendiri. Nah ini harus dikerjakan juga secara simultan. Jadi jangan juga kita berharap bahwa perampingan birokrasi di Kementerian BUMN otomatis akan mengurangi korupsi. Bahwa itu terkait ya, tapi saya rasa ada langkah-langkah yang lebih dari sekedar penyederhanaan birokrasi untuk menerapkan tata kelola yang baik di BUMN kita. Ya, kita tunggu saja bagaimana kiprah dari langkah ataupun gebrakan-gebrakan yang dilakukan oleh Menteri BUMN ini untuk efektivitas, efisiensi dari BUMN itu sendiri. Terima kasih Bang Martin dan juga Mas Toto telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News. Apa motif Menteri BUMN Erick Thohir memangkas dan merotasi pejabat BUMN? Apakah panggung seleksi petinggi BUMN dan bongkar pasang pejabat eselon 1 ini mampu menciptakan birokrasi efektif serta efisien di perusahaan plat merah seperti visi misi dari Presiden Joko Widodo? Untuk membahasnya telah hadir pengamat BUMN dari Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia, Toto Pranoto. Selamat malam, Mas Toto. Malam. Oke, Mas Toto, sejumlah nama telah dipanggil oleh Menteri BUMN yang diakui sebagai calon pimpinan perusahaan BUMN. Apakah langkah dari Menteri BUMN ini menurut Anda merupakan sebuah uji publik terhadap tokoh-tokoh yang ditawarkan untuk duduk sebagai petinggi BUMN? Ya, saya kira kalau model standarnya ya, yang sudah dilakukan di masa-masa sebelumnya, biasanya untuk calon pimpinan BUMN itu mereka harus melewati suatu proses tes lah ya. Ada yang disebut dengan istilahnya adalah fit and proper test untuk calon-calon direksi BUMN misalnya. Baru setelah itu kalau setelah lulus misalkan mereka kemudian akan dimasukkan ke Kementerian BUMN atau bahkan nanti dibahas lagi misalnya di TPA. Tapi untuk gaya kali ini kan seolah-olah diperkenalkan dulu kepada publik. Ya, makanya saya bilang itu mungkin modelnya agak berbeda. Jadi di modelnya Pak Erick sekarang mungkin dia akan coba lakukan dulu kalau calon-calon ini misalnya akan diproyeksikan ya, duduk dalam jajaran pimpinan BUMN. Kira-kira bagaimana reaksi publik terhadap calon-calon yang disampaikan tadi. Nah ini saya kira gaya yang memang tidak dilakukan pada periode-periode sebelumnya. Nah jadi saya kira mungkin ingin mendapatkan juga reaksi dari publik seperti apa ya terhadap calon-calon yang disampaikan. Penerimaan publik dan kemampuan manajerialnya akan seperti apa menurut Anda, Mas Toto? Ya saya kira itu dua hal yang memang mereka harus lalui ya secara uji kompetensinya ya. Jadi paling enggak calon-calon direksi BUMN itu memang suatu keharusan. Mereka harus mengikuti fit and proper test. Kira-kira kompetensi apa saja yang diuji kan banyak hal ya. Mulai dari aspek terkait dengan soal integritas, aspek terkait dengan kemampuan memahami business natures-nya, bagaimana dia punya visionary leadership-nya. Juga kalau dalam skala global mungkin mereka harus paham mengenai global business savvy, kaitannya dengan building business partnership dan banyak hal lagi. Nah ini faktor-faktor ini saya kira kalau mereka bisa lakukan tes dengan diuji dalam tes dan kemudian hasilnya baik, saya kira bisa menjadi kandidat yang potensial untuk bisa memimpin BUMN. Oke, kandidat yang potensial. Tapi Anda pandangannya seperti apa mengenai bursa petinggi BUMN saat ini yang kemudian diperkenalkan, seolah-olah diperkenalkan kepada publik? Ya, saya kira ini memang suatu kejutan lah ya, dalam arti kejutan bahwa memang calon-calon pimpinan BUMN tidak harus selalu dari internal ya. Dari eksternal juga itu dimungkinkan ya. Kalau figur-figur yang diajukan, misalnya ada dua nama terakhir dalam beberapa hari terakhir disampaikan, saya kira memang mereka memiliki track record di publik ya. Misalnya Pak Ahok itu pernah menjadi gubernur di DKI.
lalu kemudian Ada Chandra Hamzah juga. Pak Chandra mungkin di KPK dan seterusnya ya. Jadi kalau figur-figur itu diperkenalkan, mungkin kalau ditanya tujuannya arahnya kemana begitu ya. Kalau BUMN itu sendiri saya lihat memang fungsinya kan tidak semata-mata hanya profit oriented, tapi juga ada fungsi kewajiban pelayanan publik atau PSO, Public Service Obligation. Nah dalam konteks itu kalau Public Service Obligation-nya lebih kuat, berarti harapannya tentunya adalah akan semakin tinggi efisiensi di BUMN-nya, produktivitas juga naik dan juga pelayanannya prima. Sehingga dalam konteks ini tentu perlu ada terobosan-terobosan ya. Bagaimana membuat sisi tadi menjadi lebih baik di BUMN. Karena kita lihat sekarang mungkin dalam beberapa hal terjadi proses katakanlah mungkin kita sebut sebagai inefisiensi misalnya ya. Atau juga proses-proses lainnya dianggap tidak cukup baik bagi kinerja korporat sehingga itu perlu pembenahan misalnya. Dan harapannya mungkin jangan-jangan orang-orang yang tadi dicalonkan tadi dianggap punya track record sebelumnya di bidang lain. Siapa tahu dia akan bisa melakukan pembenahan misalnya. Artinya ditunggu terobosan pembenahan ya. Yes. Tapi apabila kemudian calon pimpinan direksi petinggi BUMN ini berasal dari eksternal BUMN, dalam internalnya apakah akan menemui tantangan tambahan atau seperti apa menurut Pak? Ya, saya kira di beberapa contoh sebelumnya ya, kita sudah lihat beberapa case di mana orang eksternal yang dimasukkan ke BUMN juga dia bisa berprestasi bagus ya. Misalnya case-nya dulu di kereta api tahun 2009 lah ya. Pak Yonan masuk, kondisi perusahaannya rugi, tapi kemudian dia bisa lakukan pengelolaan dengan baik, melakukan transformasi radikal di kereta api, dan kemudian yang terjadi adalah perbaikan kinerja dan sampai sekarang saya kira kereta api tetap menjadi salah satu BUMN yang cukup excellence ya. Itu artinya apa? Artinya Yonan berhasil membawa perubahan dan kemudian para anggota dalam organisasinya akan follow perubahan tadi dengan lebih sukarela. Berarti apa? Berarti itu ada trust ya kepada pemimpinnya sehingga dia bisa kemudian melakukan transformasi. Artinya tidak ada masalah eksternal ataupun internal yang duduk di pucuk pimpinan BUMN itu sendiri ya? Ya saya kira sih itu terlalu menjadi masalah. Yang penting dia bisa melaksanakan sebagai seorang leaders itu cara kepemimpinan yang efektif sehingga kemudian dia bisa berjalan dengan baik. Dan dari luar studio juga telah bergabung Wakil Ketua Komisi 6 DPR dari fraksi Nasdem, Martin Manurung. Selamat malam Bang Martin. Selamat malam Rara, selamat malam Mas Toto. Ya, Bang Martin tadi kita sudah berbincang dengan Mas Toto dan mengatakan bahwa eksternal internal tidak masalah mengenai kandidat bos BUMN ini, yang penting adalah efektif sebagai leader. Bagaimana pandangan dari DPR mengenai sejumlah tokoh yang telah dipanggil oleh Menteri BUMN yang disebut sebagai kandidat pimpinan perusahaan BUMN? Ya pertama tentu kan kita bukan bicara soal orang per orang, tapi soal tantangan BUMN yang ada saat ini. Tantangan BUMN yang ada saat ini adalah pertama secara internal sendiri dia harus menjadi perusahaan yang sehat gitu ya, yang tangguh untuk bisa melakukan aktivitas bisnisnya. Bahkan menjadi salah satu drive dari perekonomian Indonesia. Nah karena itu kita perlu orang-orang yang mengerti bagaimana aspek bisnis dan juga bukan hanya jago-jago kandang gitu. Dia harus juga punya perspektif yang luas, bahkan dia harus sadar bahwa dia adalah bagian dari satu katakanlah kesebelasan BUMN yang bisa secara bersama-sama memperkuat perekonomian negara apalagi menghadapi potensi pelambatan ekonomi global. Nah, tentu figur-figur ini selain harus memiliki kemampuan manajerial juga harus memiliki kemampuan tim. Nah ini yang harus diperhatikan betul oleh Menteri BUMN sekarang. Kita tidak bisa hanya memiliki jago-jago terhadap dirinya sendiri atau pemain solo gitu, tapi dia juga harus bisa bergerak sebagai satu kesatuan di antara BUMN kita sehingga bisa menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Nah ini saya rasa BUMN saat ini menghadapi satu posisi di mana pembenahan ke dalam sangat diperlukan, sekaligus juga penguatan ekonomi nasional dan menghadapi potensi pelambatan ekonomi dunia. Jadi cukup tangguh ya, kita perlu orang-orang yang tangguh di sini.